Coba kalian bayangkan ini. Saat ini, ada sekitar 1,8 miliar manusia di bumi yang mengidentifikasi diri mereka sebagai pemeluk agama Islam. Mereka membaca kitab suci yang sama persis, menghadap ke arah kiblat yang sama persis setiap hari, dan mengagungkan satu nabi yang sama. Secara logika matematika dasar, variabel yang sama seharusnya menghasilkan output yang sama. Tapi faktanya, dunia Islam terbelah oleh sebuah garis patahan demografis, teologis, dan geopolitik yang sangat masif, membentuk dua kutub utama, Sunni dan Syiah. Banyak dari kita, dari Gen Z atau masyarakat awam pada umumnya, sering mengira bahwa perpecahan ini murni masalah agama sejak hari pertama. Kita diajarkan asumsi bahwa ini adalah debat soal Tuhan atau malaikat. Tapi bagaimana kalau aku bilang ke kalian bahwa akar dari perpecahan terbesar dalam sejarah agama ini sama sekali bukan tentang ayat suci, melainkan tentang manuver politik, krisis suksesi kepemimpinan, dan intrik perebutan kekuasaan murni di sebuah balai kota tua. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau kasih disclaimer logis. Di video ini, posisi kita murni sebagai pengamat pihak ketiga. Kita berdiri di atas balkon sejarah, melihat ke bawah dengan kacamata analitis, sosiologis, dan historis. Kita di sini murni membedah intrik, menelusuri rantai sebab akibat, dan membedah fakta sejarah. Kita tidak sedang menghakimi dogma, menyalahkan tokoh manapun, atau menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak. Kita akan membaca data layaknya membaca laporan forensik dari sebuah insiden masif di masa lalu. Malam ini, siapin otak kalian. Buang asumsi dan ego sektarian kalian. Karena kita akan terjun bebas ke dalam rabbit hole sejarah dan psikologi paling epik tentang akar mula perpecahan Islam menjadi Sunni dan Syiah. Mari kita putar waktu kembali ke tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Kita berada di Madinah. Saat itu, sebuah peristiwa kosmis terjadi. Nabi Muhammad SAW wafat. Untuk memahami seberapa kacaunya situasi saat itu, kita butuh analogi yang membumi. Bayangkan sebuah startup unicorn raksasa yang baru saja merintis dominasi pasarnya, tiba-tiba kehilangan CEO sekaligus founder tunggalnya secara mendadak. Dan yang paling krusial, sang CEO pergi tanpa meninggalkan dokumen suksesi yang disepakati secara absolut oleh para pemegang sahamnya. Tapi ini bukan sekedar startup. Ini adalah negara yang baru lahir, yang mengikat puluhan suku Arab yang sebelumnya saling bunuh selama ratusan tahun. Kelangsungan dakwah, penegakan hukum, dan eksistensi negara Madinah tiba-tiba berada di ujung tanduk. Mereka butuh pemimpin pengganti, sebuah institusi yang kelak dikenal sebagai khilafah demi mencegah disintegrasi dan kehancuran total. Di momen kritis yang sangat rapuh inilah, kepanikan massal memicu salah satu manuver politik paling kontroversial dalam historiografi awal Islam. Sementara keluarga terdekat Nabi, yang dikenal sebagai Bani Hashim, terutama sepupu dan menantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, sedang berada di dalam rumah untuk mengurus jenazah sang nabi. Sebuah pertemuan darurat dan rahasia digelar di sebuah balai kota milik salah satu klan di Madinah, yaitu Sakifah Bani Sa'idah. Pertemuan ini tidak dihadiri oleh keluarga Nabi. Pertemuan ini pada awalnya diinisiasi secara sepihak oleh kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah dari suku Aus dan Khosroj. Apa argumen kaum Ansor? Secara logis, mereka merasa bahwa Madinah adalah kota mereka. Merekalah yang memberikan suaka, melindungi Nabi dari kejaran kaum Quraisy Mekah, dan menjadi basis militer utama. Bagi mereka, sangat rasional jika tampuk kepemimpinan jatuh ke tangan penduduk lokal. Namun, seperti layaknya politik elit di belahan dunia manapun, ada friksi internal di dalam kaum Ansor sendiri.
terdapat sentimen kesukuan pra-Islam yang kembali mendidih. Mayoritas Bani Khosroj memiliki sejarah persaingan dan permusuhan yang berakar umbi dengan minoritas Bani Aus. Friksi internal ini meluntuhkan kemampuan kaum Ansor untuk bersatu memilih satu nama. Mendengar adanya pertemuan rahasia ini, tokoh-tokoh senior dari kaum Muhajirin, para imigran dari Mekah, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah, bergegas mendatangi Sakifah. Disinilah debat politik tingkat tinggi terjadi. Abu Bakar memainkan kartu geopolitik yang sangat brilian. Ia mengingatkan kaum Ansor bahwa suku-suku Badui di seluruh jazirah Arab memiliki ego yang sangat tinggi. Dan mereka secara sosiologis tidak akan pernah mau tunduk pada otoritas manapun selain suku Quraisy. Bahkan dalam catatan sejarah kaum Sunni sekalipun, diakui bahwa Abu Bakar secara cerdik mengeksploitasi trauma persaingan antara Bani Khazraj dan Bani Aus, membuat minoritas Bani Aus berpikir bahwa akan jauh lebih aman jika kekuasaan diserahkan kepada orang luar dari Quraisy daripada membiarkan saingan lokal mereka yang berkuasa. Karena kepanikan akan kekosongan kekuasaan dan kelihayan diplomasi, proses baiat, sumpah setia, akhirnya dilakukan secara tergesa-gesa. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama, dengan Umar bin Khattab sebagai orang pertama yang menjabat tangannya. Saking kacau dan tergesa-gesanya pertemuan itu, literatur mencatat bahwa kerumunan orang saling berebut untuk berbaiat. Sampai-sampai pemimpin kaum Ansar yang saat itu sedang sakit, Sa'ad bin Ubadah, terinjak-injak di bawah kaki kerumunan. Dinamika politik ini memicu konflik verbal yang sangat tajam antara Umar, Sa'ad, dan putra Sa'ad yang bernama Qais. Sebuah eskalasi yang baru bisa diredam setelah intervensi langsung dari Abu Bakar. Tapi, kalian sadarkan ada variabel terbesar yang absen dari persimpangan sejarah ini. Ya, Ali bin Abi Thalib dan keluarga inti Nabi. Ketika pertemuan Sakifah selesai dan jenazah Nabi selesai diurus, Ali bin Abi Thalib dan klan Bani Hashim dihadapkan pada fait accompli, fakta politik yang sudah terlanjur terjadi dan harus diterima. Disinilah benih permanen perpecahan itu tertanam. Literatur historis melaporkan bahwa tokoh-tokoh penting seperti paman Nabi, Abbas, serta sahabat senior seperti Zubair, Mikdad, Salman Al-Farisi, dan Abu Zar berkumpul di rumah Ali untuk menyuarakan protes. Mereka membangun oposisi logis. Bagaimana mungkin keputusan suksesi sebesar ini diambil dengan mengecualikan keluarga terdekat Nabi? Tokoh dari Ansar sendiri, seperti Munzir bin Abi Arqam, bahkan sempat berargumen di Sakifah bahwa seandainya Ali bin Abi Thalib diajukan, tidak akan ada satu orang pun yang berani menentangnya. Argumen kelompok oposisi ini bersandar pada keyakinan bahwa Nabi Muhammad sebelumnya telah memberikan sinyal dan pengumuman kepemimpinan Ali di sebuah lokasi bernama Ghadir Hum. Kalian bisa melihat di sini, kelompok mayoritas yang menyepakati hasil Sakifah sebagai sebuah konsensus atau musyawarah umat, kelak menjadi embrio dari kelompok Sunni. Sedangkan faksi minoritas yang menolak legitimasi politik Sakifah dan bersikeras bahwa kepemimpinan adalah hak prerogatif mutlak bagi Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, menjadi akar lahirnya Syiah, yang secara bahasa berarti Syiat Ali atau partai atau pengikut Ali. Bahkan bertahun-tahun kemudian, tokoh sentral Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, dalam sebuah surat diplomasi kepada putra Abu Bakar, menuliskan sebuah pernyataan yang mengakui adanya tekanan ini. Ia menulis bahwa Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang pertama yang merancang siasat ketika Ali menolak berbaiat, menundukkan Ali ke dalam sistem yang sudah mereka sepakati.
Meskipun Ali bin Abi Thalib pada akhirnya memilih untuk menahan diri dari pemberontakan bersenjata demi menjaga stabilitas negara yang baru lahir, api di dalam sekam ini tidak pernah benar-benar padam. Selama 3 periode kekhalifahan pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, api ini ditekan oleh kampanye militer ekspansif yang sukses menaklukkan Persia dan sebagian Romawi. Namun, ketika khalifah ketiga, Utsman bin Affan, tewas dibunuh secara tragis oleh pemberontak, bendungan itu pun jebol. Peristiwa pembunuhan ini memicu apa yang dalam sejarah Islam disebut sebagai Al-Fitnah Al-Kubro atau fitnah besar pertama. Ali bin Abi Thalib akhirnya dibaiat menjadi khalifah keempat, namun ia mewarisi sebuah imperium raksasa yang sedang dilanda polarisasi akut, paranoia massal, dan tuntutan balas dendam atas darah Utsman. Bagi kalian yang terbiasa berpikir linier, kalian mungkin mengira umat Islam awal adalah entitas yang selalu harmonis. Faktanya, politik itu brutal. Ketidakmampuan Ali untuk segera menghukum para pembunuh Utsman karena kompleksitas infiltrasi pemberontak di tubuh pasukannya sendiri dijadikan alasan oleh faksi lain untuk memberontak. Inilah anomali yang mengubah psikologi umat selamanya. Perang Jamal, pertempuran unta pada 656 Masehi. Ini adalah pertama kalinya umat Islam mengangkat pedang secara masif untuk saling membantai saudara seiman mereka sendiri. Pasukan Ali berhadapan dengan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh tokoh elit seperti Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan bahkan istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar. Belum selesai trauma Perang Jamal, Ali harus memindahkan pusat komandonya ke Kufah, Irak, untuk berhadapan dengan pemberontakan yang jauh lebih masif dari gubernur Suriah, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang menolak berbaiat kepada Ali. Ini memicu Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Perang Siffin adalah perang raksasa antara basis militer Irak pimpinan Ali melawan militer elitis Suriah pimpinan Muawiyah dan ahli strateginya Amr bin Al-As. Ketika pasukan Muawiyah nyaris kalah, Amr bin Al-As melakukan manuver manipulasi psikologis paling jenius di zamannya. Ia memerintahkan pasukannya mengangkat lembaran Al-Quran di ujung tombak, meminta penghentian perang, dan menuntut penyelesaian lewat arbitrase negosiasi atau yang dikenal sebagai tahkim. Manuver tahkim ini adalah jebakan Batman politik. Mengapa? Karena dengan menyetujui arbitrase, derajat Ali yang merupakan khalifah sah sebuah negara secara de facto diturunkan menjadi setara dengan seorang gubernurnya sendiri yang sedang membangkang. Keputusan Ali untuk menerima arbitrase demi menghentikan genosida sesama Muslim justru memicu faksi radikal di dalam pasukannya sendiri untuk membelot. Faksi garis keras ini menyuarakan slogan "Tidak ada hukum selain hukum Allah", mengkafirkan Ali dan Muawiyah sekaligus. Mereka keluar dari barisan dan kelak dikenal sebagai Khawarij. Ironisnya, Khawarij inilah yang pada akhirnya melakukan pembunuhan terencana terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, menutup babak Khulafaur Rasyidin dengan genangan darah. Rangkaian perang saudara ini, Jamal, Siffin, dan insiden Khawarij, secara definitif merobek struktur umat, memvalidasi perpisahan jalur sosiologis antara mereka yang setia pada hierarki kekhalifahan dan mereka yang memihak pada kesucian keluarga Ali. Jika Sakifah adalah benih konflik dan Siffin adalah garis batas politik, maka tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi atau 10 Muharram 61 Hijriah adalah ledakan supernova yang mengkristalkan Syiah dari sekedar faksi oposisi politik menjadi sebuah identitas teologis independen yang memiliki ritus dan kosmosnya sendiri. Setelah Ali tiada, Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah.
Pelanggaran terbesar yang memicu badai ini adalah ketika Muawiyah menunjuk putranya yang bernama Yazid sebagai pewaris tahta. Mengubah sistem suksesi dari yang awalnya musyawarah menjadi monarki dinasti absolut yang nepotis. Berbeda dengan ayahnya, literatur mencatat kepemimpinan Yazid diwarnai oleh kezoliman dan gaya hidup yang dianggap menyimpang dari moralitas Islam. Yazid menuntut sumpah setia dari seluruh elit agama, termasuk dari cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali. Secara logika moralitas, Husain menolak secara absolut. Memberikan legitimasi kepada Yazid sama saja dengan menormalisasi kerusakan moral di level tertinggi agama. Merespons panggilan dari para pendukungnya di Irak, Husain membawa keluarga dan pengikut terdekatnya. Total rombongan yang hanya berjumlah 128 orang, termasuk perempuan, anak-anak, dan bayi, menuju Kufah. Namun, di dataran Karbala, mereka diadang oleh mesin perang raksasa Bani Umayyah yang jumlahnya bervariasi dalam catatan sejarah, mulai dari 4.000 hingga 30.000 prajurit elit bersenjata lengkap. Rasio pasukan saat itu adalah 1:100. Rombongan Husain dikepung. Akses air minum mereka dari sungai Efrat diblokir selama berhari-hari di tengah panasnya padang pasir. Dan pada hari Asyura, pembantaian brutal itu terjadi. Husain bin Ali, cucu kesayangan sang nabi yang dahulu sering digendong di punggung beliau saat sholat, dibantai. Tubuhnya dimutilasi, kepalanya dipenggal dan diarak sejauh ratusan kilometer ke istana Yazid di Damaskus sebagai trofi politik. Sementara sisa wanita dan anak-anak dirantai sebagai tawanan. Kalian harus paham, pembantaian cucu Nabi oleh tentara yang mengaku beragama sama ini menciptakan gelombang kejut psikologis yang menghancurkan tatanan peradaban Islam saat itu. Bagi dinasti Umayyah, kemenangan militer ini justru menghancurkan sisa-sisa legitimasi politik mereka di mata umat, memicu pemberontakan demi pemberontakan yang kelak meruntuhkan kekuasaan mereka. Bagi kaum Sunni, Karbala dicatat sebagai tragedi historis yang sangat kelam dan memilukan. Tapi bagi kaum Syiah, Karbala memicu pergeseran paradigma teologis yang absolut. Kematian Husain tidak dibaca sebagai kekalahan militer pragmatis, melainkan sebagai bentuk pengorbanan tertinggi demi menyelamatkan esensi agama dari tirani kekuasaan. Husain dianugerahi gelar Sayyid Asy-Syuhada, penghulu para martir. Trauma Karbala menyuntikkan doktrin perlawanan terhadap penindasan otoritarianisme ke dalam DNA teologi Syiah. Dari titik darah di Karbala inilah lahir ritual duka cita Asyura yang dilakukan setiap tahun oleh penganut Syiah. Narasi Karbala menjadi motor penggerak ideologis yang menembus zaman, mengilhami berbagai pergerakan modern, mulai dari pemberontakan Qatif di Arab Saudi tahun 1979 hingga keberhasilan revolusi Islam di Iran. Pasca Karbala, perbedaan yang awalnya hanya urusan politik pemilu zaman kuno berevolusi menjadi perbedaan fondasi epistemologi tentang bagaimana manusia memahami wahyu. Akar dari perbedaan teologis ini bermuara pada satu pertanyaan logis. Siapa yang berhak menafsirkan agama setelah Nabi tiada? Bagi Islam Sunni, yang namanya diturunkan dari kata sunnah, kebiasaan atau tradisi Nabi, konsep kepemimpinan diterjemahkan menjadi institusi eksekutif bernama khilafah. Logika Sunni sangat komunal dan pragmatis. Kepemimpinan umat adalah urusan manajerial duniawi. Seorang pemimpin tugasnya mengurus birokrasi, menjaga pertahanan militer, dan memfasilitasi jalannya syariat. Oleh karena itu, pemimpin bisa dipilih melalui konsensus umat, musyawarah, atau kesepakatan elit tanpa ada keharusan dogmatis bahwa ia harus memiliki garis darah keturunan dari keluarga Nabi. Dalam kacamata Sunni, otoritas keagamaan tidak dipegang oleh satu individu suci yang sentral, melainkan bersifat kolektif melalui konsensus, ijma, para cendekiawan dan ulama. Hasil pemikiran para ulama inilah yang kemudian dikodifikasi menjadi 4 mazhab jurisprudensi
fikih utama. Hanafi yang rasionalis, Maliki yang berbasis tradisi Madinah, Syafi'i yang memadukan hadis dan logika yang merupakan mayoritas di Indonesia, serta Hanbali yang tekstualis. Di sisi lain, Syiah membangun konstruksi logika yang sama sekali berbeda. Bagi penganut Syiah, ide bahwa urusan kepemimpinan spiritual yang maha penting dibiarkan untuk diperebutkan oleh masyarakat awam lewat lobi-lobi politik di balai kota adalah sebuah anomali. Mereka mengusung doktrin imamah. Dalam doktrin Syiah, seorang imam bukan cuma administrator pajak atau jenderal perang. Imam adalah penerus otoritas ilahiyah yang mutlak. Kepemimpinan ini hanya bisa diwariskan lewat penunjukan ilahiyah atau nas dari garis keturunan langsung Nabi Muhammad, Ahlul Bait, melalui jalur Ali dan Fatimah. Syarat utama dari seorang imam dalam ortodoksi Syiah adalah kemaksuman atau ismah, yang berarti ia terjaga secara spiritual dan kognitif dari melakukan dosa atau kesalahan dalam menafsirkan wahyu ketuhanan. Implikasinya sangat masif. Fikih Syiah berakar pada instruksi langsung dari para imam ini, seperti mazhab Ja'fari, dan bukan semata pada konsensus mayoritas. Perbedaan definisi kepemimpinan inilah antara kepemimpinan politik manajerial melawan kepemimpinan spiritual kosmis yang mengunci rapat dua aliran ini dalam dimensi teologi yang terpisah. Semua perdebatan teologis 1400 tahun yang lalu itu bukan sekedar catatan usang di perpustakaan. Ia adalah mesin waktu yang mendikte demografi, batas negara, dan konflik proksi geopolitik modern di abad ke-21. Berdasarkan riset pemetaan sosiologis global dari Pew Research Center, perbandingan numerik antara kedua aliran ini sangat timpang, namun tersebar dengan pola yang unik. Umat Islam Sunni saat ini menjadi pilar mayoritas absolut dunia, menguasai sekitar 85% hingga 90% dari total populasi global yang merepresentasikan estimasi 1,7 hingga 1,8 miliar jiwa. Secara demografis, kekuatan populasi Sunni tidak lagi berpusat di semenanjung Arabia, melainkan bergeser ke arah timur. Negara-negara raksasa Asia memimpin angka ini. Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh memiliki persentase populasi Sunni yang sangat dominan, di mana Indonesia dan Bangladesh mencatatkan populasi Muslim yang 99% berhaluan Sunni, dan Pakistan dengan proyeksi pertumbuhan jumlah umat Sunni terbesar secara global di angka 97%. Wilayah lain seperti Mesir, 99% Sunni, Sub-Sahara Afrika, dan Asia Tengah juga menjadi benteng tradisional kelompok ini. Namun, jangan biarkan angka persentase global menipu kalian. Kelompok Syiah, meskipun mewakili sekitar 10% hingga 15% dari total populasi Muslim global, sekitar 200 hingga 300 juta jiwa, mereka tidak tersebar merata. Populasi Syiah terkonsentrasi secara sangat padat di titik-titik persimpangan strategis geopolitik Timur Tengah. Konsentrasi demografi Syiah ini membentuk apa yang dalam studi hubungan internasional sering disebut sebagai Shiite Crescent, bulan sabit Syiah. Sentrum utama tentu saja berada di Republik Islam Iran. Di sana, Syiah bukan hanya dogma, melainkan konstitusi negara pasca revolusi 1979, dengan 90 hingga 95% warganya mengidentifikasi diri sebagai penganut Syiah. Estimasi sekitar 66 hingga 70 juta jiwa pada data 2009. Tetangga Iran, yaitu Irak, tempat di mana Karbala dan pusat pemerintahan Ali berada, juga didominasi oleh populasi Syiah sebesar 65-70%, 19 hingga 22 juta jiwa. Di luar Timur Tengah, negara seperti Azerbaijan juga mencatat angka signifikan, yaitu 65-75% berafiliasi Syiah. Bahkan di subbenua India yang didominasi Sunni,
Kepadatan penduduk yang sangat masif menjadikan populasi real Syiah di Pakistan dan India mencapai puluhan juta jiwa, masing-masing di kisaran 16 hingga 26 juta orang. Jumlah yang lebih dari cukup untuk mempengaruhi keseimbangan keamanan regional. Uniknya, sebuah fenomena sosiologis modern dari studi yang sama memperlihatkan bahwa di 22 dari 38 negara yang disurvei, setidaknya 1 dari 5 umat muslim menolak identitas sektarian ini dan lebih memilih untuk mengidentifikasi diri mereka sekadar hanya seorang muslim, just a muslim, tanpa melabeli diri sebagai Sunni maupun Syiah. Hal ini menunjukkan adanya tren global menuju rekonsiliasi psikologis di akar rumput, meskipun struktur elit teologis dan politiknya masih bertumpu pada garis patahan sejarah tersebut. Jadi, kalau kita bedah dari anatomi awal hingga struktur tulangnya hari ini, perpecahan Islam antara Sunni dan Syiah adalah masterclass tentang bagaimana sejarah manusia bekerja. Ia tidak jatuh begitu saja dari langit dalam bentuk perdebatan tentang esensi ketuhanan. Ia berevolusi. Ia dimulai sebagai krisis konstitusional sekuler murni tentang siapa administrator yang paling layak duduk di kursi kekuasaan usai wafatnya sang pemimpin agung. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika pedang mulai ditarik, ketika darah mulai tumpah di perang Jamal dan Siffin, dan ketika ketidakadilan absolut meletus di padang pasir Karbala, politik pragmatis itu perlahan-lahan mengeras. Darah dan trauma kolektif mengubah platform partai politik kuno menjadi teologi doktrinal yang rigid. Mekanisme pertahanan psikologis manusia menuntut makna atas penderitaan. Bagi Sunni, stabilitas jamaah dan konsensus adalah instrumen keselamatan. Bagi Syiah, kesetiaan mutlak pada garis keturunan Nabi yang terzolimi adalah jalan menuju pencerahan spiritual. Garis patahan ini bertahan selama lebih dari 1000 tahun, mendikte batas negara, memicu revolusi, dan membentuk peradaban. Itulah logika sosiologis di balik perpecahan agama terbesar di abad kita. Aku tunggu opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau materi ini bikin otak kalian capek. Ini sesi halusinasi. Aku pamit mundur. Sampai jumpa di dimensi yang lain.